Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Ajaran agama Islam adalah ajaran yang syamil, kamil, sempurna. Maka dalam fikih, dalam hukum Islam, kita bukan hanya diatur bagaimana fikih ibadah, bukan hanya diatur bagaimana salat, bagaimana puasa, bagaimana zakat, tapi lebih daripada itu, dalam kajian fikih hukum Islam ada namanya fikih muamalat. Fikih yang kaitannya adalah dengan sesama manusia. Kalau fikih ibadah itu hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, tetapi fikih muamalat hukum Islam yang kaitannya dengan kita sesama kita umat Islam. Di antara kajian fikih muamalat ini, saudaraku jamaah Jumat yang dirahmati Allah, di antaranya ada bab masalah utang piutang. Ada satu ayat di dalam Al-Quranul Karim, tepatnya dalam surah Al-Baqarah, menjadi ayat yang paling panjang di dalam Al-Quran. Bayangkan satu ayat itu satu halaman panjangnya, yang ceritanya tidak lain adalah tentang hutang piutang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musammam faktubuh ila akhiril ayat. Hai orang-orang yang beriman, kata Allah, apabila di antara kalian hendak melakukan transaksi hutang piutang, maka yang pertama kata Allah Subhanahu wa taala, faktubuh, maka catatkan ia. Catat, tertulis. Jangan karena kita sama saudara kandung, sama kakak kita, sama abang kita, sama sepupu kita, atau sama saudara kita, atau sama teman dekat kita, sehingga kita merasa yakin dan percaya, kemudian tidak menuliskan catatan hutang piutang itu, yang akhirnya nanti jemaah yang dirahmati Allah, ketika proses transaksi hutang piutang itu tidak tercatat, yang dirugikan adalah kita yang memberikan pinjaman. Dengan atas dasar keyakinan, kita percaya tidak mungkin kakak kita sendiri, tidak mungkin sepupu kita sendiri, tidak mungkin kawan dekat kita sendiri kemudian akan mempermainkan kita, akan tidak membayar hutangnya. Bahkan tidak sedikit yang katanya teman dekat, saudara kandung, kemudian itu pula yang bermasalah tentang hutang piutang dengan kita yang melakukan transaksi. Maka hutang piutang dalam Islam tidak dilarang. Tidak dilarang melakukan transaksi hutang piutang, karena Allah tahu betul bahwa kehidupan kita kadang di atas, kadang di bawah. Ekonomi kita kadang baik, kadang tidak baik. Ada proses gali lubang, tutup lubang. Ada kalanya kita memberikan pinjaman, ada kalanya kita meminjam. Dan itu tidak terlarang di dalam Islam. Yang dilarang adalah apabila kita meminjam dengan niat tidak mau mengembalikan. Apabila ada orang yang kemudian meminjam uang, tapi dalam hatinya sudah ada terdetik dalam hati bahwa aku tidak akan pulangkan uang yang aku pinjam ini, karena dia orang kaya, karena dia orang yang berlebih, mungkin tak seberapa uang yang kupinjam ini sama dia, maka aku tidak akan kembalikan uang ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang berniat meminjam dan punya niat untuk tidak mengembalikan uang yang dipinjamnya, laknat Allah kepada dia. Laknat Allah kepada orang yang melakukan seperti itu. Maka hari ini jemaah yang dirahmati Allah, kalau kita lihat orang-orang tua kita dulu, kalau dia minjam uang kepada orang lain, kurus badannya memikirkan bagaimana bisa mengembalikan uang. Stres dia memikirkan bagaimana dia bisa mengembalikan uang yang dipinjamnya. Tapi pada hari ini, kita yang meminjamkan uang yang stres memikirkan kapan kawan itu memulangkan uangnya. Bahkan lebih galak dia ketimbang kita yang meminjamkan. Lebih keras dia ketimbang kita yang meminjamkan. Padahal kita yang meminjamkan uang sama dia, begitu kita tagih, marah dia ditagih. Lebih galak dia ketimbang orang yang meminjamkan. Padahal yang berhak galak itu sebenarnya adalah yang meminjamkan. Waktu minjam uang sedihnya luar biasa wajahnya, memelas,
memohon, luar biasa, segala ucapan disampaikan. Tapi begitu sudah jatuh tempo, pura-pura tidak ingat, di WA tidak membalas, pura-pura tidak tahu. Orang yang seperti ini adalah orang yang tidak punya akhlak. Sudah diberikan pertolongan tapi tidak membalas dengan kebaikan orang yang memberikan pertolongan. Maka kata Allah dalam sambungan ayat ini, wastashhidu syahidaini mir rijalikum. Setelah kalian catat, kalau dia pinjamannya tidak terlalu banyak, mungkin bisa catatan sendiri. Kalau pinjamannya besar, boleh dengan menggunakan jasa notaris. Wastashhidu syahidaini mir rijalikum, hendaklah buat 2 orang saksi, dan saksinya itu adalah laki-laki. Buat. Jangan karena kita saling percaya tidak kita buat suratnya, tidak kita buat hitam di atas putihnya, kemudian tak kita datangkan saksinya. Kata Allah, buat saksinya 2 orang. Fa illam yakuna rajulani farajulun wa imra'atani mimman tardawna minasyuhada. Kalau tidak ada 2 orang laki-laki, 1 laki-laki bisa digantikan oleh 2 orang perempuan. Sampai seperti itu Allah Subhanahu wa taala mengatur, karena Allah tahu betul bahwa sifat manusia ini ada yang ketika ditolong tak tahu ditolong. Sifat manusia. Maka ketika sudah ada surat perjanjian dan ada 2 orang saksi, tak bisa lagi dia lari. Dan kepada orang yang punya hutang, mau sampai kapan dia lari dari membayar hutangnya? Ya, dia bisa lari di dunia, dia bisa bersembunyi, dia bisa sporing, dia mungkin bisa melarikan diri ke tempat yang orang tidak tahu. Tapi yakin dan percaya mau sampai kapan dia bersembunyi, dan tidak ada yang bisa bersembunyi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang punya hutang dan mati dalam keadaan punya hutang, maka ruhnya terkatung-katung antara langit dan bumi. Dan di akhirat kata Nabi SAW, orang yang punya hutang akan mencari siapa orang yang meminjamkan uang dulu kepada dirinya. Yang pada hari itu kata Nabi di akhirat, la dirhaman wala dinaron, tidak ada lagi rupiah, tidak ada lagi dolar untuk membayar hutang. Maka pada saat itu dia akan bayar hutangnya dengan amal-amal soleh yang dikerjakannya di dunia. Habis pahalanya untuk membayarkan hutangnya. Dan wallahi kata Nabi, wallahi, Nabi bersumpah, wallahi demi Allah, anidain, terkait masalah hutang. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalaupun ada seseorang yang mati syahid, kemudian hidup lagi, mati syahid lagi, hidup lagi, mati lagi syahid, sampai 3 kali dia hidup, 3 kali dia mati syahid kata Nabi. Padahal orang yang mati syahid itu sudah pasti masuk surga, sudah dipastikan oleh Allah pasti masuk surga. Orang yang mati syahid itu, orang yang berjihad di jalan Allah, membela agama di medan perang, matinya syahid, maka pasti masuk surga. Tapi kata Nabi, 3 kali pun dia mati syahid, kalau dia punya hutang, takkan ada cerita masuk surga. Tidak ada cerita masuk surga orang yang punya hutang. Makanya satu hari jamaah yang dirahmati Allah, Nabi pernah tidak mau menyolatkan seorang jenazah yang masih punya hutang. Ada jenazah mukmin muslim, tapi Nabi SAW tahu kalau orang ini adalah orang yang banyak hutangnya dan belum dia bayar kepada saudara-saudaranya. Nabi enggan menyolatkannya. Tapi sahabat yang lain tetap menyolatkan, menunjukkan betapa bencinya Rasulullah kepada orang yang punya hutang tapi tak mau membayarnya. Maka oleh karena itu jamaah dirahmati Allah, hari ini yang menjadi permasalahan di tengah-tengah kita. Bukan kita tidak mau meminjamkan uang kepada orang, tapi takut kita. Begitu kita pinjamkan kepada dia, lupa dia mau membayarnya. Pura-pura tidak ingat dia pernah minjam sama kita. Akhirnya apa? Berat kita memberikan pinjaman sama orang. Bahkan ketika dia kredit kereta di dealer, kredit mobil, kredit kereta roda 2, tak dibayar-bayar, tak diangsur-angsur, sampai beberapa bulan kemudian datang debt collector meminta, marah dia. Marah. Padahal dia yang punya kewajiban bayar, tapi begitu ditagih dia tak terima. Kan lucu.
Oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kesempatan, kalaupun harus bertransaksi hutang piutang, catat, jadikan saksi, dan hindari transaksi riba, meminjamkan dengan uang yang berlebih. Setelah itu berniatlah, berusaha keraslah untuk membayarnya. Kalaupun belum bisa dibayar semua, setidak-tidaknya datang kita menyerah kepada orang yang meminjamkan uang supaya bisa memberikan tempo, atau setidak-tidaknya cicillah. Jangan sama sekali tidak dicicil, hilang, nomor HP tak aktif, kos-kosan pindah, tak ada niat baik sama sekali untuk berupaya membayar hutang. Sekali lagi, demi Allah, di dunia mungkin kita bisa lari dari orang yang meminjamkan uang kepada kita, tapi di akhirat tidak ada yang bisa lari dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, saudaraku yang dirahmati Allah, kita semua pasti pernah transaksi hutang piutang. Tidak ada yang salah dalam hal hutang piutang. Yang salah adalah ketika kita berniat tidak mau membayar atau melambat-lambatkan pembayaran, padahal sebenarnya kita mampu untuk membayarnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kelapangan rezeki yang halal, sehingga Allah memberikan kita kelapangan untuk bisa segera melunasi hutang piutang kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.